Dulu kami sebelum punya candi itu punya patunggon. Setiap pagi itu saya sudah maturan. Setiap pagi maturan tuh ada tetangga saya bilang, loh sama ponakannya nindir lah kasarannya. Ini kok isu wis nyemet dupo iku golek kepaing tuyul lah. Sekarang ada candi ya bikin cok bakal itu. Waduh, ada tukang saya kemarin yang bikin penyengker tuh. Cuma nyemprot tempatnya dupa aja pulang tuh loh. Panas. Dulu itu ya jualan laris uang entek-entek ae. Nondi bareng adanya candi ini ayam itu ndak ngoyo, nggak ngongso, nggak melayu lah corong. Uangnya itu awet. Waktu saya belum memiliki candi, saya bekerja itu seperti serakah, orang serakah. Jadi ibaratnya begini, sekarang hari ini saya dapat 100, besok harus lebih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pak Wijono dari Dusun Ngepeh, Desa Rejagung, Kecamatan Ngoro. Awal mula tertarik ikut program 1000 Candi Nusantara karena apa, Pak? Saya tertarik untuk acara 1000 Candi karena saya ingin melinggihkan leluhur saya. Karena selama ini untuk leluhur saya linggihkan di Plangkiran. Kalau yang melarang sih tidak ada, Pak. Di sini itu orangnya toleran. Jadi baik tetangga yang jauh, meskipun di sini dekat masjid tidak ada yang melarang. Apakah ada yang harus dibayarkan ke yayasan atau ke panitia dalam proses pembangunan dan penerimaan candi ini, Pak? Untuk pembuatan dan penerimaan candi sama sekali tidak ada, gratis dari yayasan. Untuk dari pihak yang punya rumah hanya mempersiapkan tempat dan material pondasi gitu aja. Untuk pencucian candi sendiri itu kemarin Murwa Candika itu bersama-sama, jadi sangat meringankan bagi umat yang memiliki candi. Yang dibawa dari umat itu hanya cok bakal dan sandingan. Pernah mengikuti acara entah-entah di acara di Putuk waktu entah-entah masal itu, ya, yang diadakan Yayasan Widya Mandala Nusantara itu ya. Untuk menghormati leluhur saya melakukan di rumah di Plangkiran itu. Saya tempatkan di Plangkiran, jadi setiap pagi kita cawes di situ. Nah, untuk sekarang ini setelah ada candi ya seperti yang ada di belakang ini, jadi kita setiap pagi melaksanakan cawes kepada leluhur, bakti kepada leluhur, memberi cawisan seperti itu. Kalau purnama kita bikin cok bakal, kalau bisa sih bikin candingan gitu. Kalau sedang tengah saya enggak punya. Kalau Plangkiran dulu saya tempatkan di tempat persembahyangan. Nah, untuk pekerjaan sendiri saya di bidang dagang ya, jualan mie ayam bakso ada di stand Pasar Ngoro, depannya toko Mas Gajah. Untuk yang saya rasakan sendiri nggih Mas, sebelum dan sesudahnya itu sangat beda jauh. Waktu saya belum memiliki candi, saya bekerja itu seperti serakah, orang serakah. Jadi ibaratnya begini, sekarang hari ini saya dapat 100, besok harus lebih.
besok harus lebih lah. Sekarang setelah saya mendapatkan candi atau kebagian candi ini, kehidupan saya adem ayem. Apa yang saya cari ya sekedarnya, dapatnya itu ya itu, gitu, ndak, lebih nyaman gitu. Kalau anak-anak sendiri sih saya ngikut saja, karena setiap hari kan sebelum ada candi kan anak-anak juga sembahyang setiap hari. Kan sekarang ini anak-anak sudah kerja di rantau di Surabaya, jadi setiap pulang ya dianya sembahyang sendiri, ndak usah disuruh pun melakukan sembahyang sendiri gitu. Kalau saya sendiri sih belum pernah merasakan, cuman ya saya rasakan dari kehidupan itu saya sendiri tuh. Kehidupan saya sehari-hari ini adem gitu, ndak pernah ngongso-ngongso lah istilahnya, nah, gitu, adem, bekerja seenaknya lah, gitu. Tidak sama sekali. Kalau saya sandi sembahyang di sini, habis sembahyang sini waktunya ke pura ya ke pura. Iya, ndak menghalangi untuk ke pura. Kita bebas kok. Ke sini ada candi kan baktinya untuk leluhur. Kalau di pura kan untuk ke semua umat, biasanya bersama-sama sembahyang di pura gitu. Yang biasa maturan jenengan atau istri, Pak? Bergantian. Siapa yang longgar gitu. Pokoknya setiap habis masa kita ambil sedikit buat maturan itu bergantian. Kalau istri ke pasar saya yang maturan, kalau di rumah ya istri gitu. Kecuali waktu pas istri Cuntaka. Kalau istri Cuntaka saya yang maturan gitu. Terus kemudian terkait rumah ini, Mas. Nah, ada sejarahnya mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini kan kalau sejarah rumah sendiri sih begini. Waktu itu kan saya masih di Surabaya. Nah, di Pulau Surabaya istri sakit terus saya pulang ke sini. Nah, semua fasilitas yang saya punya di Surabaya saya jual. Pas kebetulan dari sini dan pulang ke sini ada yang nawarkan rumah ini gitu. Jadi saya beli. Ya kebetulan sekali menurut cerita dari tetangga, dari orang tua, rumah ini tukangnya itu bapak saya sendiri gitu. Ada itu saudara saya sendiri itu saya minta tolong karena sekarang saya sendiri. Untuk tetangga sini banyak yang tua-tua, jadi ya ndak ada yang ikut. Jadi saya minta saudara saya sendiri 4 orang itu untuk membantu mengangkat candi waktu pemasangan candi. Kalau dihitung dari kakak kurang lebih sekitar 25 kakak dari dusun Ngepes sendiri. Untuk yang lain dari kecamatan Mojowarno, terus Nggodo, Diwe juga ada, tapi tidak banyak. Mungkin dari sana 1-2 kakak. Gitu. Kalau saya sendiri sih undang-undang sudah tidak ada. Kemungkinan ya ucapan terima kasih saya untuk para donatur juga dari Yayasan Mandala Nusantara. Terima kasih banyak karena saya sudah diberi atau dibagi candi ini sehingga saya sakit atau bisa bakti leluhur kepada saya. Nggih. Om Swastiastu, nama saya Rumini, saya Dharmika dari Tuban, alamat Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Sebelum candi kita kan baru belajar ya Mas. Pertama ada orang Bali kesini itu bilang, mari belajar bikin canang pertama kali. Bikin canang, terus maturan, kalau setiap pagi setiap habis masak itu kita sisihkan ikan sama nasi. Dulu itu belum punya candi itu di pelangkiran, terus di depan pintu masuk, di dapur, meja makan, dan pembuangan sampah itu di belakang. Terus kesini-sini, terus ada program candi ini. Sekarang ya di candi ini setiap paginya kita bikin kayak kembang telon, kopi, teh, kopi pahit, teh, kopi manis, teh gitu. Nanti kalau masak ya kita sisihkan masakannya, kalau enggak ya itu aja. Kita kan jarang masak. Enggak, itu malah lebih gampang. Dulunya itu belajar daksina itu gak bisa-bisa ya, lama bisanya gitu. Terus ada candi ini kita belajar bikin cok bakal, lebih praktis, lebih gampang cari bahannya, lebih gampang lah, lebih nyaman gitu. Kalau setiap hari itu ya cuma kembang telon, kopi, teh. Tapi kalau purnama itu kalau bisa ya bikin sandingan, kalau enggak ya hanya cok bakal aja. Tapi kalau hari raya itu ada sandingan. Pertama ikut pelatihan sesaji di BLK itu. Dulunya kan juga saya sudah pernah bikin ya, cuma arah-arahnya aja yang nggak sama. Terus waktu pelatihan itu dibilangi ya cara arahnya di mana bunga, kinangan sama tumpeng, telur sama bumbon itu ada arah-arahnya gitu loh. Kayak mata kincir, mata angin apa itu? Iya itu. Saya dagang ya, jual makanan. Saya jual makanan, mie ayam sama bakso di Pasar Ngoro, Jombang. Dulu saya merantau di Surabaya. Terus waktu itu ikut suami ikut di toko, saya ikut di restoran. Waktu itu restoran tutup, tokonya tutup, bingung mau usaha apa ini. Terus akhirnya waktu itu sempat nulis-nulis resepsi. Waktu itu punya unek-unek, misalnya besok bisa jualan dewe dodol, ayo dicatet yuk. Akhirnya waktu itu tutup. Terus belajar 36 menu itu kita pelajari. Yang lebih mudah kok mie ayam ya. Pertama kali saya buka mie ayam tuh tahun 99. Harganya cuma 1.250, pokoknya 2.000 sama es degan. Pertama bapaknya keliling terus punya uang sedikit-sedikit beli rombong terus nyewa stand itu. Terus dijualan di depan pasar, terus beli stand di dalam pasar. Sehari bisa 2 jam itu bisa habis 150 mangkok. Dulu itu tahun 99. Terus kesini. Waktu itu saya sudah secara kawinan ini, cuma saya ndak melakukan ibadah ya. Jadi saya itu jualan rame, ndak inget leluhur, ndak inget Tuhan, wis dodol pokoknya. Barang wis oleh doa akeh dikei loro. Sakit saya. Terus bar itu pulang ke desa.
usaha apa lagi, ini bingung. Terus ya tetap mie tetap. Terus waktu itu puasa kan bingung mau jualan, pagi itu puasa, sore habis apa itu buka, terus orang-orang tanya dodol bakso loh. Akhirnya saya buka mie dan bakso sampai sekarang ini. Sekarang lebih aman, nyaman ya, cari uang itu kayak usaha itu lebih, uangnya lebih awet gitu loh. Dulu itu ya jualan laris, uangnya entek-entek ae, nondi. Bareng adanya candi ini ayam itu ndak ngoyo, nggak ngongso, nggak melayu lah corong. Uangnya itu awet. Kalau punya uang lebih ya kita bikin sandingan, kalau nggak sempat bikin cok bakal aja. Kalau nggak sempat banget itu kita ganti telurnya aja. Sempat saya bikin, kok ganti telur tok nggak enak, ternyata wis kepepet ya nggak bisa, wis tak ganti telur itu. Ternyata juga bisa ya. Ternyata telur itu 1 minggu, kalau di pasar sih, kalau di rumah mesti tak ganti. Kalau 1 minggu itu sudah busuk ternyata. Oh iya, tiba menyerap aura negatif itu ya betul deh telur. Anak-anak lebih itu ya, lebih aman, kayak ndak seperti dulu lagi lah. Anak-anak bisa nurut, bisa dibilangi oh ya, pokoknya lebih aman, nyaman, tentram gitu loh. Ada sering kita dimimpiin, bahkan tetangga itu ada yang datang ke mimpi, tapi nggak bilang sih, cuma guyang-guyu, mesam-mesem batinku, iki nyapo wong iki ngene. Oh mungkin dia mau berterima kasih atau apa ya, cuma dia itu gengsi ndak bilang, soalnya masa hidup itu gengsi, jadi sampai meninggal pun dia itu mungkin seperti itu. Mungkin ada datang dalam mimpi. Dulu kami sebelum punya candi itu punya patunggon. Setiap pagi itu saya sudah maturan. Terus setiap pagi maturan tuh ada tetangga saya bilang, loh, sama ponakannya nindir lah kasarannya, ini kok isu wis nyemet dupa iku golek apa iku mang tuyul lah. Terus waktu itu malah saya belikan dupa yang lebih wangi, yang 24 jam. Ternyata itu 2 minggu setelah orangnya bicara seperti itu, mungkin kebetulan apa tidak, itu orangnya sakit, kakinya itu bengkak, akhirnya dia sakit hepatitis sampai kencing apa itu batu empedu ya. Terus waktu itu sakit itu ndak sembuh itu, masuk keluar rumah sakit, akhirnya itu meninggal sampai corona itu dulu itu sebelum ada candian dapat tunggun. Apalagi sekarang ada candi ya bikin cok bakal itu. Waduh, ada tukang saya kemarin yang bikin penyengker tuh, cuma nyemprot tempatnya dupa aja pulang tuh loh, panas tukangnya. Terus dicariin nomben-nomben sama mbah ya, minum air kembang telon itu sembuh. Dari awal-awal itu memang belum adanya candi ini saya bingung mas, masa apa yang diaturkan gitu loh. Maksudku hari raya Kuningan tuh apa, hari raya Galungan tuh apa, Bantennya. Terus saya itu belajar dari orang Bali, yang orang Wonosalam yang merantau ke Balikpapan. Saya diajarin kalau Kuningan itu bikin nasi kuning itu, terus Galungan bikin Banten ini, Banten itu kok banyak sekali gitu loh. Ada canang, ada buah, diaturkan. Kalau kita leren koyok corong canang itu kan banyak, ada yang pakai tebu, pakai rengginang, pakai pisang, pakai itu kan saya nyari ngeloyong nyari. Terus adanya candi ini kok oh iya hanya pakai takir saja, kita pakai kinangan,
yang sehari-hari yang mbahnya dulu dipakai nginang itu kok gampang gitu loh. Nyarinya ya itu makin kesini makin pakai cok bakal aja lebih simpel, gampang, dan tariknya itu mudah, murah gitu loh. Iya. Yang belum punya candi sih pesan saya, yang sudah punya leluhur meninggal atau orang tua itu ya disuguhi lah, biar membantu kita hidup ini, kita usaha ini biar dibantu atau di apa ya nek narani, biar enggak kelonta-lonta ngono lho uripe, biar diopeni lah leluhure gitu. Ya pesan saya seperti itu ya, sak enggak itu pagi itu harus suguh dicentong tengah, kalau nggak punya pelanggiran itu dicentong tengah. Saya sering kok ngomong sama saudara-saudaranya Pak Wiji itu, coba lek pagi itu bikin kayak kembang telon, teh, kopi di sugono nang leluhure, ben awakmu iki nyambut gawe niki penak ngono lho, cek gak kelunto-lunto ngono. Ya pesan saya seperti itu. Cuma saya berterima kasih sekali dengan adanya candi ini atau program 1000 candi ini untuk membimbing saya sama keluarga saya, termasuk mengenal sama leluhurnya. Ternyata itu memang iya nyata. Saya merasakan sekali itu adanya candi ini. Jadi kita itu usaha atau bekerja itu nggak ngongso-ngongso lah, aman, nyaman, tentram, uang ya awet. Dari saya tutup ucapan Mas Santi, Om Santi, 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 Om.